Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta terkini dan juga informasi ter-up-to-date di tanah air. Berita kali ini datang dari ulama Habib Rizik Syihab. Setelah sekian lama sidang dari pembunuhan kasus Laskar FPI, terungkap ada beberapa regu yang dibentuk sebelum malam pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Dakwaan kasus pembunuhan 6 anggota Laskar FPI mengungkap keterlibatan 7 anggota Resmob Polda Metro Jaya. Mereka berperan dalam pengintaian dan pembuntutan hingga melakukan aksi unlawful killing di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 tahun lalu. Dakwaan yang dibicarakan oleh JPU pada sidang perdana kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut juga mengungkap alasan mengapa anggota kepolisian Jakarta Raya itu menguntit Habib Rizik dari Sentul sampai ke wilayah Karawang, Jawa Barat. Aksi surveillance dan membuntuti Habib Rizik itu yang memicu pembunuhan terhadap 6 anggota Laskar FPI. Selain itu, saksi juga menyebut pembuntutan terhadap Laskar FPI atas perintah dari Dirkrimum Polda Metro Jaya. Direktur Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat disebut menjadi orang yang memerintahkan 7 anggota kepolisian untuk melakukan pembuntutan terhadap rombongan Habib Muhammad Rizik yang dengan menggunakan surat perintah penyelidikan atau sprindik. Hal itu terungkap dalam kesaksian Tony Suhendar yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sidang menjadi lanjutan perkara yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI pada hari Selasa 26 Oktober kemarin. Tony sendiri merupakan anggota Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang juga mendapatkan mandat untuk melakukan pembuntutan tersebut. Hal itu terungkap saat jaksa menanyakan kepada Tony terkait perintah untuk melakukan pembuntutan itu berdasarkan arahan siapa. Tony menjawab, perintah itu datang dari pimpinan di Direktorat Kriminal Umum yaitu Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Kombes Tubagus Ade Hidayat itu yang memerintahkan untuk penyidikan dan penyelidikan, tanya jaksa dalam sidang. Iya, dia yang memerintahkan, jawab Tony yang dihadirkan secara daring. Tubagus Ade Hidayat Dirkrimum Polda Metro Jaya, cecar jaksa. Iya, jawab Tony lagi. Diketahui perintah itu tertuang dalam surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik garing sekian tertanggal 5 Desember 2020 perihal melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil patroli cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya dalam menanggapi surat panggilan kedua dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Habib Muhammad Rizik alias Muhammad Rizik Syihab. Lebih lanjut, Tony menyebut terdapat 7 anggota kepolisian yang mendapatkan tugas untuk mengikuti rombongan Habib Muhammad Rizik tersebut. Bertujuh, kami mengikuti rombongan memakai 3 mobil. Mengetahui hal itu, jaksa juga lantas menanyakan kepada Tony terkait kesiapan yang dilakukan oleh timnya untuk mengikuti rombongan tersebut. Katanya, 1 hari sebelum melakukan pembuntutan itu, pihaknya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Sebelum berangkat, apakah ada pengecekan apa saja yang akan dibawa? Tanya jaksa. Masing-masing saja, persiapan masing-masing, kata Tony menjawab pertanyaan jaksa. Adapun perlengkapan yang dibawa oleh masing-masing anggota pada saat itu, kata Tony, yakni smartphone dan juga senjata. Senjata yang dibawa pun juga katanya merupakan senjata yang memang dipegang oleh masing-masing rekannya. Yang dibawa HP, mobil sama senjata api, masing-masing senjata api. Senjata pegangan seperti biasa. Saat melakukan pembuntutan itu, Tony mengaku sempat terpisah dari rombongan. Tidak lama dia ditelepon oleh Ibda Elwira Priyadi, terdakwa yang sudah meninggal dunia untuk datang ke kilometer 50 Cikampek. Sekitar jam setengah 1 kurang, bahwa kami disuruh merapat ke rest area kilometer 50. Saya berangkat ke sana. Tiba di rest area berhenti di belakang mobil Chevrolet, mobil milik anggota Laskar FPI. Di lokasi dirinya mengaku melihat ada 4 orang yang diketahui merupakan anggota Laskar FPI sedang tiarap dengan kondisi tangan tidak diborgol atau bahkan diikat. Waktu tempuh kurang lebih 1 jam, sampai sana di belakang mobil Chevrolet sudah ada orang yang tiarap 4 orang dan yang tiarap orang lain bukan rekan. Mendengar hal itu, jaksa kembali melontarkan pertanyaan kepada Tony dengan menanyakan alasan tidak ada borgol saat melakukan pengamanan. Lantas Tony menjelaskan kalau pihaknya tidak membawa borgol saat itu karena bertugas hanya untuk mengamati.
Kembali lagi pada fakta yang terungkap adanya 3 regu dibentuk sebelum pembuntutan. Jaksa Z Tadung Alo saat membacakan dakwaan untuk Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda Yusmin Ohorelo mengatakan bahwa ada 3 surat perintah dari Polda Metro Jaya untuk menginteli, membuntuti, serta mengantisipasi aksi-aksi Habib Rizik. Dikatakan, surat perintah pertama terkait pelaporan atas informasi nomor R/LI Resmob. Surat perintah tertanggal 5 Desember 2020 itu isinya tentang antisipasi rencana pergerakan jutaan massa PA212 yang dikatakan akan memutihkan dan menggeruduk serta mengepung Mapolda Metro Jaya. Informasi tentang pengepungan markas kepolisian Jakarta Raya itu dikatakan sebagai aksi pengerahan massa pendukung Habib Rizik yang disebut kerap mangkir dari pemeriksaan 3 kasus pelanggaran protokol kesehatan. Surat perintah kedua bernomor SP Gas garing sekian, perintah tertulis tertanggal 5 Desember 2020 itu juga terkait dengan tindakan kepolisian atas informasi patroli cyber tentang rencana turun ke jalan jutaan massa pendukung Habib Rizik. Kemudian surat perintah ketiga terkait penyelidikan bernomor SP Lidik garing sekian Ditreskrimum, perintah tertulis juga tertanggal 5 Desember 2020, di mana berisikan tentang tindakan kepolisian yang sama seperti pada surat perintah kedua. Dalam melaksanakan 3 surat perintah itu, Bribtu Fikri Ramadan bersama dengan Ibda Yusmin Ohorelo membentuk tim yang beranggotakan 5 personel Resmob lainnya. Mereka antara lain Bribtu Fikri, Bribka Adi Ismando, Bribka Faisal Hasbi Alea, Bribka Guntur Pamungkas, Ibda Yusmin, Ibda Elwira Priyadi, dan Aibda Tony Sohendar. Surat perintah itu memastikan dilakukan langkah-langkah tertutup dan memerintahkan pemantauan atas semua simpatisan dan pendukung Habib Rizik untuk mengantisipasi aksi-aksi anarkistis masa PA212 yang akan mengepung Polda Metro Jaya. Menjalankan 3 surat perintah itu, 7 anggota Resmob dibagi menjadi 3 regu. Regu pertama, Bribka Faisal, Bribtu Fikri bersama Ibda Yusmin dan Ibda Elwira mengendarai mobil Avanza Silver. Regu kedua mengendarai Xenia Silver berisikan Bribka Adi Ismanto bersama dengan Aibda Tony Sohendar. Regu ketiga mengendarai Avanza hitam, yaitu Bribka Guntur Pamungkas seorang diri. 7 anggota Resmob dari 3 tim tersebut sejak 5 Desember sudah turun ke lapangan dengan mengawasi segala aktivitas Habib Rizik. Kemudian pada 6 Desember sekira pukul 10 malam, 3 regu Resmob itu membuntuti 10 kendaraan Habib Rizik yang keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul di Bogor. Rombongan Habib Rizik itu menuju ke arah pintu tol Sentul 2. Aksi itu menjadi fase awal sebelum 3 regu Resmob tersebut kontak senjata dengan para laskar FPI pengawal Habib Rizik. Dikatakan dalam dakwaan, aksi kejar mengejar kontak senjata berujung pada pembunuhan 6 anggota laskar. Pembunuhan pertama terjadi di rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Di lokasi itu 2 anggota laskar FPI, Faiz Ahmad Syukur 22 tahun dan Andi Oktiawan 33 tahun tewas mengenaskan setelah berusaha menghalangi aksi pembuntutan rombongan Habib Rizik. 2 laskar anggota tersebut dikatakan jaksa berusaha melawan 4 anggota kepolisian, Bribka Faisal Hasbi Alea sebagai supir, terdakwa Bribtu Fikri, terdakwa Ibda Yusmin, dan Ibda Elwira. Kemudian pembunuhan kedua terjadi di kilometer 50 lebih 200 meter tol Jakarta Cikampek. Dikatakan jaksa Ibda Yusmin bersama dengan Ibda Elwira dan Bribtu Fikri membawa 4 anggota FPI lain ke dalam sebuah mobil Xenia. Keempat anggota FPI sisa itu yaitu Muhammad Reza 20 tahun, Ahmad Sofyan 26 tahun, Muhammad Suci Hadafi Putra 21 tahun, dan Lutfi Hakim 25 tahun. Keempat pemuda itu saat digiring ke dalam mobil polisi masih dalam keadaan hidup. Katanya keempat anggota FPI tidak diborgol ataupun diikat. Muhammad Reza duduk jongkok di belakang paling kiri. Kemudian ada Ahmad Sofyan dan juga Suci Hadafi turut membantu. Setelah mengetahui berbagai rangkaian pembunuhan itu, di pengadilan tim jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menjerat Ibda Yusmin dan juga Bribtu Fikri dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana 15 tahun dan 7 tahun penjara.